Assalamualaikum, apa kabar? Bertemu lagi dengan Bu Dini di channelnya Dini Suryani. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Namun, seperti biasa, jangan lupa untuk like and subscribe ya channelnya Bu Dini. Terima kasih. Oke, di masa pandemi seperti saat ini, tahan intinya Bu Dini mengingatkan untuk selalu menggunakan masker kemanapun kalian pergi. Serta jangan lupa untuk jaga jarak dan hindari kerumunan. Serta jangan lupa kemanapun selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau dengan menggunakan hand sanitizer. Oke, sudah siap belajar tentunya ya? Oke, langsung saja kita lihat penjelasan Bu Dini berikut ini. Baiklah, hari ini kita akan membahas soal latihan asesmen standarisasi pendidikan daerah SD atau MI tahun pelajaran 2021-2022 untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke, soal ini diselenggarakan ya tanggal 15 Februari 2022. Baik, langsung saja nomor 1. Ingat, bahasa Indonesia itu dibaca dulu pertanyaannya, baru bacaannya. Baik, nomor 1, makna kata antioksidan dalam paragraf tersebut. Oke, antioksidan itu adalah B, yaitu zat pelindung tubuh dari radikal bebas. Nomor 2, sinonim kata higienis pada paragraf tersebut adalah, higienis itu adalah B, bersih. Oke, jika terlalu cepat, ingin membaca teksnya, silahkan boleh di-pause terlebih dahulu seperti biasanya ya. Oke, di mana terjadinya fenomena perubahan iklim dan cuaca? Fenomena perubahan iklim dan cuaca terjadi ada di kalimat kedua yaitu pada troposfer, yaitu yang A. Nomor 4, mengapa batu termasuk benda padat? Batu termasuk benda padat karena D, bentuk dan ukurannya tetap. Itu ada di kalimat pertama. Nomor 5, kalimat utama pada paragraf tersebut adalah kalimat utamanya ada di awal paragraf. Jadi, pada ekosistem sawah terjadi proses rantai makanan. A. Nomor 6, ide pokok paragraf tersebut adalah, maka kita cari terlebih dahulu kalimat utamanya. Di sini kalimat utamanya ada di akhir paragraf, yaitu pohon perindang memang memberikan beberapa manfaat bagi kita. Jadi, ide pokoknya adalah manfaat pohon perindang. Nomor 7, ringkasan paragraf tersebut adalah, nah di sini ringkasan itu harus mewakili setiap kalimat dari paragraf tersebut. Maka yang tepat adalah C, kelelawar berperan pada penyerbukan. Selain itu juga penyebaran perkembangbiakan tumbuhan dan kotorannya menyuburkan tanah. Jadi jawabannya yang C. Nomor 8, pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah A. Mengonsumsi vitamin A dapat menjaga kesehatan mata. Silakan diperiksa satu persatu pilihan gandanya apakah sesuai dengan isi paragraf. Ingat nanti biasanya ada beberapa kalimat pengecoh ya. Oke, nomor 9. Jenis paragraf tersebut adalah, di sini ada ciri-cirinya menggunakan kata dapat, harus. Nah, ini berarti termasuk jenis paragraf argumentasi. Nomor 10, hal yang akan terjadi jika masyarakat tidak menghemat listrik adalah A. Pemadaman listrik secara bergilir karena pasokan dari PLTA berkurang. Nomor 11, bacalah teks berikut, ada 2 teks. Lalu pertanyaannya, persamaan isi kedua teks tersebut adalah, jika ada soal persamaan atau perbedaan, maka dilihat pilihan gandanya. Yang tepat adalah A, penyebab terjadinya bencana alam ya persamaannya. Yang pertama akibat aktivitas manusia dan yang bawah juga akibat ketidakpedulian manusia terhadap lingkungan. Jadi sama saja penyebabnya yaitu manusia. Oke, nomor 12, jenis tumbuhan untuk melengkapi tabel tersebut secara berurutan adalah, jika kalian sudah paham boleh langsung diisi. Jika masih kurang paham atau misalnya takut salah, boleh dibaca dulu teksnya dengan mempause dulu, dibaca teksnya. Nah, berdasarkan tabel, eceng gondok itu hidrofit ya di air, keladi higrofit atau di daerah yang lembab, lidah buaya xerofit atau daerah yang kering, lumut higrofit atau di daerah yang lembab. Jadi jawabannya yang B. Nomor 13, bagaimana cara kerbau menyelamatkan gajah dari raksasa? Kerbau menyelamatkan gajah dari raksasa dengan cara, nah boleh dibaca dulu teksnya dengan di-pause. Nah, kemudian berdasarkan bacaan menyelamatkan gajah dari raksasa yaitu dengan cara B, mengatakan bahwa gajah mempunyai penyakit menular. Nomor 14, latar waktu cerita tersebut adalah, karena ini kulihat langit penuh bintang, maka jawabannya D, malam. Nomor 15, watak tokoh Wisnu dalam cerita tersebut adalah, nah tadi Wisnu itu dalam bacaan memberikan sebagian bekal rotinya kepada Rendra yang tidak membawa bekal. Jadi dia seorang yang dermawan. Nomor 16, akhir cerita dari teks tersebut adalah, nah jika akhir cerita cukup dibaca akhirnya saja, yaitu hantu hutan hanya menyembunyikan Tara. Jadi B, Tara disembunyikan oleh hantu hutan. Ya, 17, amanat cerita tersebut adalah, boleh di-pause dulu bacaannya. Nah, setelah dibaca, kita dapatkan amanatnya adalah atau pesannya adalah, tolonglah saudaramu yang sedang mengalami kesulitan.
Nomor 18, keteladanan tokoh Panji dari cerita tersebut adalah, nah Panji ini tidak marah, tapi ia bersyukur dan membagikan tomatnya ke tetangga. Jadi dia orangnya, keteladanannya adalah selalu bersyukur dengan rezeki yang diterimanya. C. Nomor 19, penulisan istilah yang tepat untuk melengkapi paragraf perumpang tersebut adalah, yaitu energi biodiesel. Nah, biodiesel itu tulisannya biodiesel yang C. Nomor 20, Ihsan merupakan anak titik-titik. Ia sangat disayang oleh ayah dan ibunya. Maka ungkapan yang tepat adalah anak sematawayang. Dia anak satu-satunya, ya. Yang memang anak satu-satunya sematawayang itu yang paling disayang karena satu-satunya. Nomor 21, peribahasa yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, nah ini, kakak anak yang pandai di kelasnya, namun sejak menjadi ketua kelas ia seperti titik-titik karena sering memaksakan kehendak dalam mengambil keputusan. Teman-teman sekelasnya tidak ada yang berani menentangnya. Nah, dia jadi semena-mena ya semenjak jadi ketua kelas, maka ini peribahasa yang tepat adalah B. Gajah masuk kampung. Oke, 22. Petunjuk penggunaan lem tembak yang benar adalah D. 3, 2, 1, 5, 6, 4. Pertama, siapkan lem dan alat pemanasnya. Lalu 2, pasang lem pada pemanas dengan posisi yang benar. 1, pasang steker pada stop kontak. 5, tekan tombol pemanas dan tempelkan lem pada benda yang akan dilekatkan. 6, cabut steker pada stop kontak. Dan 4, lepaskan lem dari pemanas. Ya. Nomor 23, perhatikan petunjuk pembuatan klepon ubi yang disusun acak berikut. Nah, urutan petunjuk pembuatan klepon ubi yang benar adalah dilihat kata kuncinya ya. Ini yang betul urutannya adalah C, 3, 2, 6, 1, 4, 5. Nomor 3, kupas ubi, kukus hingga matang, kemudian haluskan. Nah, ada kata haluskan. Maka yang kedua, buatlah adonan dari campuran ubi halus. Nah, karena tadi sudah dihaluskan, jadi adonan dicampur dari ubi yang halus tadi ya. Kemudian campur dengan tepung tapioka dan garam secukupnya. Lalu nomor 6, buatlah bulatan-bulatan klepon dari adonan. Ingat tadi sebelumnya ada kata adonan. Lalu selanjutnya nomor 1, isilah bulatan-bulatan klepon dengan gula merah sisir. Lalu nomor 4, masukkan bulatan-bulatan klepon berisi gula merah ke dalam air mendidih. Tunggu hingga mengapung. Dan yang terakhir nomor 5, angkat bulatan-bulatan klepon yang telah mengapung, gulingkan pada parutan kelapa. Jadi ada kata-kata kunci yang menyambungkan antara kalimat sebelum dan sesudahnya. Nomor 24, susunan kalimat-kalimat tersebut agar menjadi paragraf padu. Maka ini silakan dilihat berdasarkan kata kunci. Yang betul ada A, 1, 3, 2, 4, 5. 1, burung hantu merupakan nomor 1, burung hantu memiliki kepala, bulu, mata, dan paruh yang unik. Maka kepala dulu, maka selanjutnya nomor 3. Kepala burung hantu bisa berputar melebihi burung jenis lain. Karena yang kedua itu bulu, maka nomor 2, bulunya halus sehingga mengurangi suara saat terbang. Nah, lalu mata. Maka selanjutnya nomor 4, mata burung hantu terlihat sangat lebar jika terbuka. Karena yang terakhir itu paruh yang unik, maka nomor 5, paruhnya kuat, tajam, dan melengkung pada bagian ujungnya. Nomor 25, perhatikan teks laporan berikut. Nah, kalimat yang tepat untuk melengkapi laporan tersebut adalah, nah, mereka dipersilakan untuk melihat dan memilih koleksi buku yang ada. Lalu, kalimat selanjutnya, para siswa tampak antusias memilih buku kesukaan mereka. Maka di sini yang paling tepat adalah A, ensiklopedia, cerita anak, komik, dan berbagai jenis buku lainnya tersusun rapi. Nah, nomor 26, ayo hemat energi, titik-titik, hemat energi, hemat biaya. Maka kalimat yang tepat untuk melengkapi iklan tersebut adalah padamkan lampu bila tidak digunakan, ya. Kemudian nomor 27, kalimat yang sesuai untuk melengkapi pidato tersebut adalah, nah ini ada tentang menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah menjadi tanggung jawab warga sekolah. Kita wajib membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Siswa juga wajib melaksanakan piket kelas dan menyirami tanaman. Lingkungan yang bersih dan asri membuat suasana belajar nyaman. Nah, karena ada hubungannya dengan lingkungan sekolah, maka selanjutnya ajakan untuk D, yaitu mari kita jaga kebersihan lingkungan sekolah. 28, perusahaan minyak titik-titik pemberian bonus akhir tahun bagi karyawannya. Ini menyamaratakan ya, jadi yang D. Ingat kata dasarnya sama rata, maka KTSP ya, yang huruf awalan K, T, dan S dan P itu harus melebur atau hilang. Maka bukan mensamaratakan, tapi menyamaratakan. Jadi jawabannya yang D, karena ada awalan dan akhiran jadi disatukan tulisannya. Oke, nomor 29. Perbaikan tata kalimat yang dicetak tebal adalah, nah ini berarti SPOK-nya harus diperhatikan. Jadi yang betul adalah A, subjeknya adalah kemampuan bunglon, lalu mengubah warna, mengubah itu predikatnya, warna kulit tubuhnya ya disebut mimikri. Jadi kemampuan bunglon mengubah warna kulit tubuhnya disebut mimikri. A. Nomor 30,
Kesalahan penggunaan huruf kapital terdapat pada kalimat D. Ya, Nyoman telah mahir menggunakan bahasa Jawa. Bahasa itu B-nya huruf kecil saja. Yang kapital hanya Jawanya. Nomor 31. Kesalahan penggunaan kata baku pada paragraf tersebut adalah di sini yaitu D. Rame. Rame itu harusnya ramai. Oke, 32. Bacalah paragraf berikut. Kesalahan penggunaan tanda baca terdapat pada kalimat C ya. Wah, harusnya koma. Bagus sekali lukisanmu. Tanda seru. Benarkah ini hasil karyamu? Tanda tanya. Nah, kata Rudi. Nah, yang itu. Nomor 33. Kata baku yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah salah satu contoh permainan tradisional, ya, berarti antara A dan C. Nah, adalah bermain layang-layang. Anak-anak sering memainkannya pada sore hari. Bahkan saat ini banyak diadakan festival. Festival itu menggunakan huruf F. Jadi yang C. Oke, 34. Perbaikan kesalahan penggunaan huruf kapital pada kalimat bercetak tebal adalah tari golek menak merupakan jenis tari klasik dari daerah Yogyakarta. Tari klasik itu bukan nama tariannya, jadi hanya huruf kecil, sedangkan yang kapital hanya judul tarian yaitu tari golek menak. Ya, jadi jawabannya yang B. Nomor 35. Perbaikan penggunaan tanda baca yang tepat pada kalimat bercetak tebal adalah C ya. Sudah hampir matang, koma, tunggulah beberapa menit. Tanda seru. Jawab Kak Siti, titik ya. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Tidak ada soal yang sulit di dunia ini kalau kalian mau belajar. Ya, sekian video ini. Mohon maaf segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. 완벽한 시선 피할 수 없어 어디 숨을 가면 담은 다zen